Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil khasa'is al-muhammadiyah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi rahmatihi tatanazzalu al-barakat. وبسر سره أوصلنا إلى حبه وحب من أحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi sekali sebulan mewiridkan, mengkaji tentang rahasia, kekhususan, keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara keutamaan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan di agama ini ada yang namanya sholat jamaah. Adakah di agama lain sholat berjamaah? Yang ada mungkin berdendang, bernyanyi berjamaah. Tapi apakah ada ruku berjamaahnya? Sujud berjamaahnya? Nggak ada, cuma di sini. Cuma ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Musa mengatakan, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Ternyata sudah ada nabinya. Apa kata dia? Yaudah, turun grade. Kalau gitu aku jadi umatnya cukup. Dan semua nabi berdoa seperti itu, maka Allah kabulkan dengan cara mereka jadi makmum Nabi Muhammad SAW waktu jadi imam di Al-Masjid Al-Aqsa. Maka semua nabi itu umat Nabi Muhammad SAW yang terdahulu. Sedangkan kita, jadi mereka disebut as-sabiqun, sedangkan kita disebut al-lahikun atau al-akhirun. Namun Nabi SAW mengatakan, ummati la yudra akhiruhu khairan am akhiru. Umatku entah mana yang lebih baik, dulu atau yang terakhir. Untuk syariat penerapannya yang terbaik dulu, tapi untuk knowledge, ma'rifat, keilmuan yang terbaik akhir zaman. Oleh karenanya di masa sahabat Nabi orang beratkan 5 hadis langsung ketakutan. Hari ini kita ngaji hadis sebanyak itu antum nggak ada yang takut ya. Sahabat itu kalau sudah sebut qala Rasulullah itu langsung wajahnya kayak takut salah. Hari ini orang berapa banyak berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbohong dengan mimpi-mimpi. Ya, sekarang jadi pejabatnya. Ada yang berbohong dengan mimpinya untuk nyenengin orang yang sedang kena musibah. Dapat jatah juga dia politik ya. Berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW itu beda dengan bohong atas nama Kiai Abdurrahman. Antum nih bohong, nyebut nama beliau, catut nama beliau, dosanya kecil. Tapi bohong atas nama Nabi Muhammad SAW itu dosanya meliputi dunia dan seisinya, bahkan nanggung langit. Karena Nabi SAW itu orang langit yang diturunkan ke bumi. Maka berbohong atas nama beliau, bohong atas nama langit, bahkan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kekhususan ini yaitu sholat jamaah tidak pernah ada di agama lain kecuali agama al-Islam. Maka jika para nabi dahulu itu mereka Islam, pasti ada sholat jamaahnya. Tapi sudah nggak tersisa hari ini ya. Masih ada beberapa aliran Kristen, Nasara di Syam, itu sholatnya mirip pakai ruku, pakai sujud. Juga aliran satu aliran di Yahudi, bacaan mirip. Mereka sholat pakai bahasa Aramaik Suryania, ada mirip-mirip juga dengan Fatihah tapi bukan Fatihah ya.
Faminha, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, anna salatul jamaah, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 25 atau 27. Kita sudah bahas sebelumnya. Maka dalam ilmu huruf dan angka 25 dan 7 itu spesial. Itu simbol salat. Simbol salat jamaah. Kita salat sendiri di rumah khusyuk, salat di masjid atau salat berjamaah dimanapun tempatnya, itu gak khusyuk, dihitungnya 27. Dihitungnya pilih mana? Sendiri, usul kata orang, gak tahu usul apaan. Tapi antum sholat di mana aja ya. Saya kalau terabas trek motor ke gunung, kita sholat pakai sepatu yang sulit dicopot itu. Kata orang kotor, tapi kan tidak semua kotor itu najis dan nikmat sekali ya, nikmat sekali. Udah berasa kayak masa perang katanya. Sholat di musim perang. Dan ini sudah pernah saya sebut bahas kemarin ya. Dan sholat jamaah ini salah satu bahsul masailnya malaikat di langit. Jadi malaikat itu berdebat mengenai rahasia sholat jamaah ya. Disebutkan atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la ya, tahukah kalian salah satu yang diperdebatkan, didiskusikan malaikat-malaikat tinggi, salah satunya adalah langkah kakinya orang yang berangkat sholat jamaah ya. Semoga datangnya antum tadi subuh ke masjid manapun termasuk yang diperdebatkan, didiskusikan oleh malaikat-malaikat tinggi, disebut al-mala' al-a'la. Itu yang yang pertama, kedua ya, diampuni dosa dan segala macam. Yang ketiga, jadi yang pagi ini kita masuk yang ketiga. Wa minha anna man hafaza 'alal jamaah nala jaza'izatain. Orang yang menjaga salat jamaah maka dia dapat dua ganjaran pahala yang besar, dua garansi. Kata orang sulit masuk surga, gampang masuk neraka, itu tidak benar. Itu kata-kata syaitan yang dipinjamkan kepada sebagian dai yang kesurupan setan. Mohon maaf, ini yang masuk ke dalam alam bawah sadar umat, sehingga umat Islam selalu ngomong susah jadi orang baik, susah masuk surga, padahal mudah. Kata beliau ya, berdasarkan hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang lain dan hadis yang akan dibacakan juga setelah ini, sholat jamaah itu dapat dua garansi, dua jaminan. Pertama, al-itqu minan nar wan najatu minha, wan najatu minha. Itqu minan nar, dibebaskan, dicoret nama dia dari daftar ahli neraka. Jadi masing-masing kita itu namanya ada di daftar ahli surga dan ada di daftar ahli neraka. Namun kalau antum jaga sholat jamaah, kita jaga sholat jamaah, nama kita dicoret dari ahli neraka. Wan najatu minha, dan ditetapkan orang yang terbebas dari tuduhan, persangkaan dia akan masuk neraka. Tapi jangan senang dulu, kan belum mati ya. Hati-hati, karena beberapa saat sebelum meninggal jangan sampai syaitan masuk ya. Dalam hadis Nabi dikatakan waqad sabaqa alaihil kitab, telah ditetapkan dalam Alkitab, Alkitab yang di langit, Lauh Mahfuz. Apa yang ditetapkan di sana? Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah mandang ke dalam kolbumu. Jadi nanti orang kalau mau meninggal 70 hari sebelum meninggal, itu tanda-tandanya mulai muncul. Apa yang ada di hati nanti semuanya keluar pelan-pelan. Jika bening, keluarnya tambah bening, tambah bening, tambah bening, tambah kelihatan kewaliannya. Jika dalamnya wali setan, tambah kelihatan zulumatnya, gelapnya, sampai kemudian puncaknya sebelum meninggal. Ya kita mohon baca Ratibul Haddad ya, karena ditutup dengan ya Allah berikan kami husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa hampir wajiblah dibaca. Nggak bisa tiap hari, sekali seminggu, nggak bisa seminggu, sekali sebulan. Kalau nggak sekali seumur hidup, semoga Allah ijabah.
Amin ya rabbal alamin ya. Ciri-ciri orang yang dimudahkan masuk surga, dia dimudahkan beramal dengan amal di surga. Ciri-ciri ahli neraka, dia dimudahkan untuk berbuat amalan ahli neraka ya. Semoga kita ditetapkan jadi ahli surga dan dihapus namanya dari daftar ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Garansi kedua, nah ini sifatnya spiritual. Kalau tadi kan benefit, ini yang kedua, ini yang paling penting, as-salamah minan nifaq, terbebas dari sifat karakter munafik. Munafik itu bukan penampilan. Munafik itu maradul qalb, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Di kalbu orang munafik itu ada penyakit dan akan bertambah terus. Nah, dengan menjaga sholat jamaah, kita belajar untuk menyembuhkan sifat munafik. Jadi kalau ingin sembuh dari munafik, hadiri jamaah atau buat jamaah di tempat kita, di komunitas kita ya. Kalau masih berat ke masjid, jamaah di rumah. Di rumah kalau masih berat bareng sama anak-anak, sama istri ya. Kalau yang belum, ya salam, ente ke masjid aja. Cuma yang paling afdal di masjid ya, di musola, di surau atau di majlis, paling afdal. Wa tazabzub fi adabid din ya, wa taharatul qalbi lillah wal iqbal ala ta'atillah bi ikhlas wa nurun yuda'u fi sadr yastadi'u bihil mu'min. Wah, ini banyak sekali ini. Fa yatakhalla 'an ar-radha'ili wa yatruk sagha'ir adh-dhunubi wa kaba'iraha. Satu paket dengan taubat bahasa dengan munafik, tazabzub fi adabiddin. Orang itu akan meresapi dan terbiasa dengan adab-adab agama. Kalau orang berjamaah, ada satu spirit yang muncul di situ. Kalau kita mau jamaah, persiapan nggak? Persiapan nggak? Maka orang yang suka berjamaah itu, dia selalu mempersiapkan dirinya sebelum untuk bekerja apapun. Gitu. Dia bersih-bersih nggak? Kata Nabi, kata Allah Taala, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu, bukan terbaru. Pakaian terbaikmu setiap ke masjid. Setiap mau sholat pakai baju yang paling bersih ya. Jadi jangan pakai baju, antum mau ketemu kekasih pakai baju bagus-bagus dengan kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, kok pakai baju biasa aja? Pakai baju terbaik yang paling bersih ya, pakai harum-haruman, minyak sinyong-nyong ya. Jangan, belilah parfum yang agak sedikit berkelas sedikit untuk sholat. Jangan parfum yang 15.000 itu tuh anak SD. Yang hidung kita sakit kalau cium baunya ya. Cari yang agak sedikit bagus. Mohon maaf, saya agak beda dengan sebagian kawan-kawan saya para dai. Bagi saya, alkohol yang ada di parfum itu tidak najis ya. Ini perbedaan fatwa. Bahkan beberapa guru saya mengatakan itu najis, tapi ana ukhalifu ma ihtirami bihim, saya hormat mereka tapi saya nggak sepakat. Alkohol itu haram diminum. Coba kalau kita luka lebih cepat pakai apa? Alkohol. Dan alkohol itu ada efek bikin lengket, karena dia situ ada metanolnya secara kimiawi. Dia tidak, kalau antum pakai di parfum bikin mabuk, Pak. Nggak, dia punya fungsi sendiri dan itu bukan metanol yang memabukkan ya. Jadi mohon maaf, kita agak beda-beda fatwa boleh. Pernahkah Nabi menyebut sesungguhnya parfum yang ada alkoholnya haram? Ada nggak di sini? Karena nggak ada, ngapain kemudian bersikeras? Yang haram di Quran itu khamar, disebut rijsun. Rijsun ada yang menyebut najis, ada yang mengatakan artinya bukan najis. Coba satu paket yang ada itu khamar dan judi ya. Judi apakah najis? Maka kata rijsun tidak tepat diartikan najis secara mutlak, karena ayat itu berbicara tentang ini perbuatan yang tidak baik. Jadi kata rijsun bukan berarti najis, tapi berarti buruk, bukan
najis. Coba tanya orang kedokteran, alkohol itu seperti disebutkan di Quran, di dalamnya ada manfaat tapi mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya kalau diminum. Manfaat itu yang disebut ketika dipakai untuk parfum. Ya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang disebab karena meminumnya lebih banyak dari manfaat yang ada di alkohol yang bisa membersihkan luka. Jadi Quran sudah menyebutkan bahwa di dalamnya ada manfaat, mensterilkan luka. Kalau bekam mesti pakai alkohol, karena sekarang bekam kalau nggak alkohol darah itu nggak steril. Ya, apa haram? Enggak kan? Nggak haram. Ya, oleh karenanya dengan sekarang hormat kita dengan kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang mengatakan najis haram pakai parfum alkohol, ana ukhalifu, saya tidak sepakat ya. Kalau metanol itu haram, kiai suka makan tape nggak? Di dalam duren ada alkohol nggak? Ada. Kalau semua yang ada metanolnya secara kimiawi haram, selamat, haram sejak detik ini makan durian. Ya, haram makan tape. Tape macam-macam, ada tape pulut, enak banget. Tape apa lagi? Ketan, apa namanya kata orang Bogor, apa? Peyem. Peyem, aduh susah bener baca. Peyem, peyem, udah tape aja lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan perlu kita edukasi juga bahwa kayak bir di Betawi ada bir peletok. Haram apa halal? Bir peletok atau nggak bir peletok? Jahe isinya rempah, maka sesuatu haram bukan karena namanya, tapi karena isinya, kontennya. Ya. Jadi kalau ada bir bintang non alkohol, halal apa haram? Ini nggak juru minum nih, kita kan bicara hukum. Ada soju halal, kan sempat di launching tapi nggak laku. Saya suka itu, ya. Pernah kita konsumsi, oh enak enggak. Cuma habis itu nggak produk lagi. Rasanya enak. Tapi ya begitu deh, ya. Orang kita sudah kemakan oleh judul, ya. Tapi ketoprak setan laku aja tuh. Ya. Kalau ketoprak setan, oh ngeri juga, ente makan setan ya. Oke, apalagi rahasia kita berjamaah, taharatul qalbi lillah. Orang berjamaah itu egonya dia akan perbaiki, dia akan belajar berbaik sangka, maka Allah bersihkan kalbunya karena Allah. Wal iqbal ala ta'atillah bi ikhlas. Orang kalau jamaah, dia sedang berusaha pada Allah dengan cara ikhlas. Ikhlas itu menanggalkan semua yang membuat dia terpalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-iqbal, ya. Lawannya al-idbar. Idbar itu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi nurun yuda' fi sadri. Ada nur yang akan Allah simpan di kalbunya. Yastadi'u bihil mu'min. Setiap mukmin akan bercahaya nur itu dalam dirinya kalau dia jaga salat jamaah. Fa yatakhalla 'anil radha'il, dengan nur itu kegelapan akan rontok dari dirinya. Ya. Radha'il itu bisa juga artinya kotoran-kotoran kalbu, wa yatruk sagha'iradz dzunub wa kaba'iraha, dan dia akan membuang dosa yang kecil dan juga yang besar. Sederhana ya. Soal jamaah ini tanpa kita sadari ternyata dia bekerja dengan mesin langit. Ini mesin langit ini. Maka orang yang jaga sholat jamaah, insya Allah kemunafikannya berkurang. Tapi jamaahnya mesti sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sunnah pakaian. Ini salah paham. Sekarang kayaknya kalau pakaian sunnah, celananya harus celana gunung gitu, gembrong-gembrong gitu ya. Emang begitu celana Nabi? Nabi pernah pakai celana nggak, Mas? Nggak pakai celana. Ini bukan nyinggung, Pak ya. Ini sekarang ada image kalau orang belajar sunnah, celananya harus celana gunung terus jingkrang.
Kalau ingin ikut Nabi SAW, Nabi itu pakai sarung, bukan pakai gamis. Pakai sarung. Kalau ente mau lengkap, pakai jubah luar yang kayak mantel itu, sarung, baju atas, baju bawah. Jadi Nabi itu pakai ini qita'atain, ada atasan, ada bawahan. Dan Nabi bajunya nggak kayak kita ini kan suka polos-polos. Nabi bajunya ada motif-motifnya. Dan baju Nabi bukan baju lokal, baju Nabi banyakkan impor. Sunnah nggak pakai baju impor? Faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas khadim Rasulullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Siapa yang salat 40 hari fi masjidin jama'atan, di masjid berjamaah, yudrik at-takbiratal ula, dia selalu dapat takbir pertama, kutiba lahu bara'atani, maka ditetapkan bagi dia dua benefit, dua keuntungan. Pertama, bara'atun minan nar, nama dia dihapus dari daftar ahli neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dia dihapus dari kemunafikan. Kalau istiqomah minimal berapa hari? 40 hari. Maka saya pasti ingat guru saya ngomong dulu, kamu sebelum berdakwah supaya Allah tidak pandang kamu munafik, suluk iktikaf dulu, khalwat dulu 40 hari, tidak tinggal takbir pertama 5 waktu. Dan alhamdulillah Allah izinkan, waktu saya masih belum balik Pak, masih 13 tahun, Allah izinkan begitu. Sampai sekarang kita lanjutkan 10 hari seperti Rasulullah SAW ajarkan dalam sunnahnya, 10 hari akhir Ramadan ya. Kalau khalwat bisa kapan aja, tapi kalau iktikaf Ramadan yang anjur 10. Nabi itu adakah yang lebih tinggi dari makomnya? Nabi masih iktikaf 10 hari. Nabi udah gak keliling 10 hari. Maka para kiai, para ustadz, jika sayang sama diri sendiri, 10 hari terakhir jangan keliling lagi deh. Berdiam di masjid, sholat zikir Quran, sholat zikir Quran, itu aja. 11 bulan 20 hari sibuk membimbing umat, kapan membimbing diri sendiri? Ya, jadwal mah ada terus. Oke. Jadwal ada terus kita. Sejak kapan kiai nggak ada jadwalnya? Ya. Musim pandemi aja kiai masih banyak ceramah. Ya, alhamdulillah. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kenapa saya sebut sahih? Karena riwayatnya lebih dari satu, jadi dia sahih li ghairihi. Sedangkan Imam Tirmizi menyebutnya hadis hasan, ya. Tapi jika digabung dia menjadi sahih li ghairihi. Ada juga riwayat yang lain, man shalla fi masjidin jama'atan, siapa yang salat di masjid berjamaah, arba'ina lailah, 4 malam, la tafutuhu raq'atul ula, tidak ketinggalan rakaat pertama min salatil isya, dari salat isya. Jangan bayangkan salat isya di zaman Nabi seperti kita hari ini. Ini mohon maaf pengurus, kalau ada pengurus selain Pak Kiai ini ya. Di zaman Nabi, salat isya itu sangat fleksibel. Kalau orang ramai, langsung di awal waktu. Jika belum ramai, Nabi akhirkan sampai tengah malam. Maka kami kalau lagi ta'lim, habis maghrib, saya ta'lim terus, salat nanti jam 11. Ya, dulu pernah kita buat begitu dan sering ya, kalau kita buat itikaf, kami salatnya bisa jam 9 atau jam 10. Ada yang baru pulang dari Mesir Kiai, nggak tahu hadis Sahih Bukhari ini, lalu dia ngomong-ngomong, ini bid'ah, apa-apaan ini, salat itu yang afdal fi awwali waqtiha, di awal waktu. Masa dia nggak tahu di Sahih Bukhari itu ada satu bab khusus mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat, dan sangat fleksibel sekali. Jadi mohon maaf, yang pakai waktu-waktu itu bid'ah itu. Apalagi cuma 10 menit, ente pelit bener. Itu orang persiapannya apa? Minimal, mohon maaf Kiai, kalau mau pakai waktu 15 menit atau 20 menit. Puri cenderung itu bagus sekali. Itu subuh 20 menit. Jadi kita telat-telat juga dari rumah, masih dapatlah rakaat pertama. Ya. Coba semoga di sini enggak 10 menit Kiai. Ini berapa menit sini?
Aduh, di atas 10 dikit, tambahin kayak 15 lah. Khusus subuh. Ya, subuh itu kan orang bangun tidur, conditioning, ribet, sakit perut, ya kan? Ini kan langganan sakit perut subuh dia. Kalau waktunya cuma 7 menit atau 10 menit, kita baru Hiroshima Nagasaki pertama sudah langsung azan, langsung komat, nggak dapat fadilahnya. Kenapa orang buru-buru? Saya Syafi'i, emang Syafi'i begitu? Mazhab Syafi'i itu fleksibel sekali, bahkan diberikan 3 waktu. Awal waktu disebut afdal, tengah disebut ya mukhtar, dan akhir sudah disebut darurat, ya wajib sudah. Sangat sederhana sekali. Di mazhab Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang sahih, mereka selalu sholat di tengah waktu dan di akhir waktu. Subuh sudah pernah sholat di Asia Tengah, Uzbek, Kazakhstan, Turki paling gampang. Di Turki, coba kita azan nih, mereka belum azan, tunggu setengah jam. Habis azan itu sudah mau deket-deket syuruk, masih baca Yasin, masih baca setengah jam lagi masih baca Yasin. Baca Yasin dengan baca kayak antum baca berapa lama? Ada 15 menit. Oh, baca dia tartil 15 menit. Kita selesai 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, terus dia sholawat dikit, sallallahu rabbuna, mereka baca salat itu, baru kemudian sholat. Subuhnya pendek sekali, cuma alam nasrah atau qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, pendek. Assalamualaikum 5 menit terbit matahari. Ya, terbit matahari. Kalau di kita itu kayaknya dibubarin masjid begitu ya. Sebenarnya Muhammadiyah ada bagusnya ketika mengusulkan waktu subuh mesti dimundurin dikit. Cuma pas dilihat mundurnya cuma berapa menit. Saya tadinya mau dukung itu tuh, ya. Tapi nggak jadi, Pak. kurang panjang. Dan beberapa ahbab tabligh itu saking senangnya jemaah, tiba-tiba ada yang komat duluan. Ini cerita, nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya begitu. Salah satu pelakunya cerita ke saya tonjokin tuh imam katanya. Imamnya ditonjok karena sholatnya duluan kayak. Ya. Kata dia apa? Saya ini udah mau 40 hari mau dapat takbir pertama, lo yang keduluan. Pengen dapat garansi ini. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Nabi, kataballahu lahu biha itqan minan nar. Aku ingin dihapus namaku dari daftar ahli neraka gara-gara ente takbir doang gak masuk nih katanya. Padahal gampang gitu ya. Orang kalau sholat tunggu dia bentar, buat jemaah sendiri, gampang tuh. Yang penting dapat takbir pertama mahal imam, imamnya boleh imam kedua. Gak usah saklek-saklek amat ya. Di antara fadail jamaah, anna thawaba yahsul liman azama ala huduriha. Ini bagian tadi mukul imam ya. Pahala reward yang didapat bagi orang yang hadir berjamaah tetap sama walau lam yudrikha, walaupun dia gak dapat takbir pertama atau gak dapat 2 rakaat sekaligus, tapi dia suruh saya datang. Ya. Tafaddulan minallahi tabaraka ta'ala, sebagai bentuk kemurahan dari anugerah Allah Ta'ala. Fallahu yusawwi thawabahu bi thawabihim, maka orang ini pahalanya disamakan. Jadi yang tadi gak usah tonjok, ente sudah dicatat sama ya. Jadi yang suka khurut gak usah tonjok imam masjid ya, gak usah tonjok juga bilalnya, nanti gak ada lagi yang mau jadi bilal. Wa hasanatuhu bihasanatihim, sama pahalanya dengan pahala mereka, takarruman minhu, karena kemurahan Allah. Wa khazainuhu la tanfad, Allah itu maha kaya, perbendaharanya tidak pernah habis. Wa rahmatuhu la tatra, rahmatnya tidak pernah krisis ya. Diriwayatkan dari hadis Imam Abu Daud, Nasai, siapa yang berwudu, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, lalu membaguskan wudu. Membaguskan wudu salah satunya adalah jangan menahan sakit perut ya.
Karena sholat dalam keadaan menahan buang air, menahan sakit perut, itu di mazhab Syafi'i kita makruh. Tapi oleh Imam Daud Az-Zahiri sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Kenapa? Lagi sholat mikirin nanti ke WC untuk begini, posisinya begini, kebayang deh. Jadi sholat gak ingat Allah, ingat ingin menurunkan nuklir. Sholat itu tujuannya ingat Allah, bukan untuk mengingat selain Allah. Lalu raha, dia berangkat. Raha bukan rehat, tapi dia berangkat ya. Raha itu dalam bahasa Arab yakni ayyakhrud min baitihi sabaha. Dia keluar dari rumahnya pagi hari. Fawajada an-nas qad sallau, tapi ternyata orang udah sholat di masjid. Dulu ada speaker kan? Dia pakai speaker bid'ah gitu ya. Bid'ah. Masih ada di sekitar Jakarta itu nggak pakai speaker. Ya kan? Daerah Cikeas itu nggak pakai speaker, Pak. Cikeas apa namanya? Cikeas Udik. Di Bogor tuh masih banyak khotbah tanpa pakai mic. Cuma kan itu bayangannya masjid di zaman dulu kecil. Masjid Nabawi itu kecil, nggak perlu Nabi pakai mikrofon. Kalau sekarang kita ngomong begini nggak pakai mikrofon, 10 orang itu udah nggak kedengeran. Nggak jelas. Ya, jadi itu bukan bid'ah, itu cuma alat. Bid'ah itu berkaitan dengan hukum, sedangkan fasilitas itu lebih fleksibel ya. A'tahullah misla ajri man sallaha. Siapa yang telat pergi ke masjid, ketika sampai di masjid orang sudah selesai sholat, dia dapat pahala derajat yang didapat oleh orang yang sudah sholat itu. Berarti betul Allah memandang qalbu, bukan hanya gerakan fisik ya. Wa hadaraha lam yankus dzalika min ujurim syah. Bahkan pahala yang dia terima tidak kurang sedikit pun, kemuliaan yang dia terima tidak kurang sedikit pun. Tapi ini ada fikih khusus namanya, fikih yang tidak majmuk. Zuriat Sayyidina Ali, cicit beliau bernama Ali Zainal Abidin bin Husain, itu kalau keluar masjid orang nyalamin di semua. Maka oleh khalifah dilarang keluar rumah. Jadi dia nggak boleh jumatan. Kalaupun sholat diam-diam, nyamar. Ali Zainal Abidin. Maka dia akhirnya karena nggak boleh keluar rumah, dia hanya sholat di rumah, dan sholatnya setiap hari lebih dari 1000 rakaat. Maka disebut Zain al-Abidin. Zain al-Abidin artinya Zain, perhiasan orang-orang yang ahli ibadah. Itulah yang disebut cikal bakal tarekat secara ritual. Jadi Ali Zainal Abidin inilah yang menata amalannya sangat banyak ya. Wa fi riwayati Sa'id bin al-Musayyab, di riwayat Sa'id Musayyab ini mantu Abu Hurairah, tapi dia tidak jumpa Rasulullah SAW. An rajulin min al-ansar, dari sahabat Ansar, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang di atas, lalu ada kalimat fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufira lah. Jika seseorang itu datang ke masjid fa shalla, lalu salat berjamaah, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Tapi ini hanya dosa kecil ya, dosa besar wajib taubat. Dosa kecil cukup dengan wirid, itu Allah ampuni. Tapi dosa besar, koruptor mesti dikembaliin uangnya. Memfitnah orang mesti minta maaf ke orangnya. Maling ya harus balikin duitnya. Tapi kalau maling hati nggak bisa, Pak. Nyuri hati nggak masuk. Nggak bisa ngemalin hati orang tuh. Terus disebutkan di riwayatnya fa in atal masjidah faqad sallau ba'dan wa baqiya ba'dun. Jika dia masuk masjid, orang sudah sholat setengah, lalu sisa setengah, shalla ma'adraka, sholatlah sedapatnya, wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Lalu berarti dia disebut masbuk,
selesai mereka sholat kita lanjutkan rakaat yang kurang. Fa in atal masjid wa qad sallau fa atamma shalah kana kadzalika. Jika dia datang masjid bahkan orang dah sholat, fa atamma shalah, ya udah sholat aja. Kana kadzalik, pahalanya sama, diampuni dosanya, jadi enggak usah khawatir. Tapi jangan ada hadis begini besok gua telat-telat aja gitu. Enggak begitu ya. Salah satu fadilah berjamaah lagi apa? Wa min fadailil jamaah, ini dan nomor yang lain, annaha mahbubatun ilallah ta'ala. Bahwasan jamaah itu sesuatu yang disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaihi. Setiap kali orang berjamaahnya lebih banyak, maka cinta Allah kepadanya juga lebih banyak. Kalau orang dicinta, dia punya hajat, nggak perlu minta, pasti dikasih. Maka Allah kalau melihat ada orang rajin jamaah, di sirnya ada hajat, belum diminta Allah kasih. Ya. Kalau yakin, ya. Fa salatu salasa afdal min itsnain. Salat orang bertiga lebih afdal dari berdua, orang berempat lebih afdal dari bertiga. Hakadha kullama kathuran nas kana ad'a ilal qabul. Maka semakin banyak orang berjamaah, semakin dekat qabulnya. Wa aqrab ilallah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat. Nah, inilah rahasia penggandaan suara langit. Kalau lagi musim politik, bikin aja tawassul dan istighosah di mana-mana. Ya, tapi jangan berpecah. Insya Allah orang yang kita doakan bersama dia diangkat oleh Allah. Ya, insya Allah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha. Kata Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang disebut Imamul Quran, imam ahli Quran. Beliau ini selalu hadir di majelis Nabi. Apa kata beliau? Satu kali Nabi sholat bersama kami di subuh hari. Lalu beliau bertanya, asyahidun fulan, apakah si fulan hadir? Jadi Nabi ngabsen. Qalu la, mereka mengatakan enggak ada. Qala inna hataini salatain, kata Nabi, sesungguhnya salat subuh dan salat isya asqalus salawat alal munafikin. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Tapi antum jangan tuduh orang munafik ya kalau nggak hadir salat subuh ya. Lau ta'lamuna fihima, kalau kalian tahu rahasia salat subuh dan salat isya berjamaah, la ataitumuhuma walau habwa ala rukab, ya, kalian akan datang meskipun merangkak di atas kendaraan. Wa inna saffal awal, saf pertama, ini khusus bagi laki-laki, saf pertama itu seperti saf malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu ini Allah perjalankan rohaninya ke alam sana, itu malaikat safnya seperti orang salat, persis sekali, ya. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu, kalau kalian tahu, kalau kalian sadar rahasia bersaf seperti malaikat, kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau perlu bikin undian siapa yang masuk ke saf pertama. Wa inna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Orang berdua salat lebih utama dari sendiri. Salatuhu ma'ar rajulain, dia salat bersama dua orang di belakangnya, azka min salatihi, lebih sempurna dari salatnya sendiri atau bersama dua orang. Wa kullu ma kathura ahabba ila Allah azza wajalla. Setiap tambah banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci Bapak Ibu, saudara-saudariku. Jadi kita berjamaah itu bukan sekedar mau dapat pahala, tapi ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah jatuh cinta sama kita. Dari Kubath ibn Hashim al-Laythi, ya. Kubath ini sahabat Nabi, umurnya 5 tahun di atas Nabi.
Bas ya. Tapi ketika ditanya kamu lebih tua atau Rasulullah, jawaban dia apa? Kalau lahir duluan aku, tapi kalau tua Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, kata Qubas, salatul rajulain ya ummu ahaduhuma sahibah azka indallah min salati arba'atin tatra. Ya. Salat berdua nih berjamaah lebih afdal dari berempat tapi sendiri. Berarti kalau berdoa berdua dengan doa sendiri-sendiri 4 orang lebih afdal berdua jamaah. Apalagi kalau berjuanya sama istri ya, indah benar yang sudah menikah ya. Itulah sebabnya kenapa doa, ini mohon maaf ya, yang jomblo, doa suami istri itu lebih cepat dikabulkan daripada doa jomblo. Dan rezekinya biasanya lebih cepat kalau mereka sering jamaah. Maka teman-teman, jamaah di masjid bagi laki-laki ya, di time-time tertentu berjamaah dengan istri, lalu berdoa bersama atau zikir bersama atau baca hizib bahar bersama-sama. Indahnya ya. Wassalatu arba'ah, begitulah seterusnya ya. Orang zikir 4, ada orang berzikir sendiri tapi 8 orang, lebih afdal yang berempat ya. Ini dalil bahwa salat, zikir, baca Quran berjamaah itu lebih afdal daripada banyak orang tapi sendiri. Nah, dan ini dipraktekkan dalam thariqah sufi. Jadi ngamalin begini ini thariqah sufi. Ya. Jadi antum mau bid'ahkan thariqah sufi, ya pantesan doanya nggak mustajab ya. Dibandingkan sini, sholat 8 orang, ada 100 orang doa masing-masing di rumah. Itu lebih kenceng naik ke langitnya doa atau sholat orang yang 8 berjamaah. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau kita Bapak Ibu ini berjuang di sekitar rumahnya ada masjid, surau, langgar, sepi, cuma 4 orang, 8 orang, jalanin terus, jangan ngeluh. Karena itu lebih kuat daripada orang yang sholat sendiri di rumahnya tidak berjamaah. Jaga aja terus, jagain masjidnya ya. Kalau nggak ntar direbut sama kelompok mana ntar. Ini masjid sekarang bisa dicuri ya. Bangunannya masih utuh tapi dalamnya sudah beda. Kita masuk udah kayak aneh, kok amalannya udah beda gitu. Ya kayak masuk ke negeri mana, negeri Konoha katanya. Min fadail jamaah, di antara rahasia salat jamaah, ya ini bagian terakhir pada pagi ini kita baca. Ini paling penting pada pagi ini. Ini rahasia baca amin. Annal musalli, kalau orang salat, yanal barakat at-ta'min, dia mendapatkan rahasia baca amin. Wa tasmi' sami Allahu liman hamidah, tahmid dan alhamdulillah. Faqad rawa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, faqulu bacalah Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga langsung rabbana lakal, boleh juga rabbana walakal hamd. Itu semua riwayat boleh dipakai. Fa innahu, poinnya bukan di situ. Sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, siapa yang bacaan sami Allahumma lakal hamdunya itu berpas-pasan sama dengan malaikat yang di langit. Imam Majili mengatakan malaikat yang di langit itu malaikat yang di langit keempat. Malaikat yang di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosanya langsung diampuni. Tapi nggak usah pikirin kapan ya malaikat di langit itu baca. Coba rasakan sami Allahu liman hamidah, langsung dibaca. Diikuti dengan qalbu. Apa isi qalbunya? Ketika ada sami Allah, apa arti sami Allah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka kita jawab, ya Allah, Allahumma atau Rabbana, ya Allah, lakal hamd. Pujian semuanya milikmu.
ikuti hati. Itu yang disebut amalan malaikat yang di langit keempat. Mereka menyertakan kolbunya dalam memuji. Nah, orang yang menyertakan kolbunya dalam memuji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi diampuni dosa terdahulu, nggak mesti nunggu bulan puasa. Kan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ente apa ya? Ya, itu yang nggak puasa aja hafal tuh hadis itu. Saking seringnya kiai baca hadis itu dari awal Ramadan sampai Idul Fitri. Dia dengarnya di awal Ramadan karena dia sholat awal Ramadan aja, sama sholat Idul Fitri lumayan. Kan berarti masih ada dua nur di kolbunya kan? Nur Ramadan sama nur Idul Fitri. Jangan disindir-sindir juga. Udah mau ke masjid, alhamdulillah. Tapi itu kelamaan. Nunggu dapat ampunan, nunggu Ramadan kelamaan. Amalkan ini. Jadi kalau imam baca Rabbana sami Allahu liman hamidah, di mazhab Syafi'i dianjurkan baca ikut sami Allahu liman hamidah, kita juga baca, lalu Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan, atau bacaan yang satu lagi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardh, dan sampai banyak bacaannya ya. Wa fi riwayatin idza ammana al-iman, kalau tadi bacaan Rabbana lakal hamd berarti waktu i'tidal. Ada riwayat kedua aminnya sama dengan amin yang di langit, waladdallin. Terus kita baca amin, coba waladdallin. Ini ada aminnya panjang, ada pendek. Yang benar gimana nih kayak? Amin. Jadi kita baca kita. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu atau alif ketemu hamzah, maka dia panjangnya 2,5 alif. Tapi boleh dibaca juga dua harokat. Kalau beri amin. Tapi yang afdal dipanjangin amin, gitu ya. Amin itu tergantung waladdolinnya. Jika linnya panjang, maka minnya juga dipanjangin. Tapi kalau waladdolin, amin gitu, patuh dong ke imamnya. Jangan ente buat irama sendiri. Ya. Jadi kita baca belakang itu mesti sama. Maka para imam kasih tahu para imam jangan terlalu ngedangdut kalau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah segitu, alhamdulillah rabbil alamin. Udah segitu aja sampai terakhir. Waladdallin. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, aduh gaya bener ini. Enggak usah begitu. Itu enggak sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Enggak hadir malaikat nanti. Dan itu ada ilmunya sendiri, disebut ilmu tajwid. Nah, wajib belajar matan jazariyah. Ada namanya apa? Matan jazariyah yang dipelajari banyak ulama di Indonesia juga. Baru dengar ya? Tuh, cara baca Quran aja ada mazhabnya, ada mazhab jazari. Jadi aminnya ke yang mana tadi? Jadi jika ketemu dua alif, ya alif itu dengan hamzah, maka dia menjadi 2,5 alif, berarti 5 harokat. 5 harokat itu 5 ketuk. Amin, jangan terlalu panjangan juga ya. Dan baca amin ini dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri bingung artinya apa. Apa arti amin? Artinya okay. Yang sudah ngaji kitab dari kecil nih, artinya bagaimana? Dari lafaz apa amin itu? Lah itu mat enggak, bukan itu terjemahannya. Lafaz mana yang menyebutkan semoga Allah mengabulkan? Itu kan makna yang ditangkap ulama. Secara harfiah amin artinya apa? Di bahasa Arab sulit menemukannya. Kalau dalam bahasa Arab, ya Allah kami percayakan pulang amin. Kok ini panjang min gitu? Ada juga orang yang terpercaya al-amin. Al-amin, A-nya pendek.
Nah, maka ini sebenarnya bukan bagian daripada bahasa Arab yang dipahami banyak orang, itu bahasa Arab sana. Makanya amin itu bukan bacaan bumi, itu bacaan malaikat di langit, zikir malaikat di langit. Coba dengerin hadisnya. Idza ammanal imam fa aminu. Jika imam menyuruh kita baca amin dengan waladhdallinnya, fa aminu, maka ikutlah baca amin ya. Fa innahu, sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang aminnya sama dengan amin yang di malaikat yang di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosanya. Ada satu riwayat di Tirmizi tapi hadisnya dhaif ya, antara waladhdallin dan amin baca rabbil firli. Tapi untuk fadilah amal boleh dipakai, tapi jangan sering-sering karena hadisnya dhaif. Waladhdallin rabbil firli amin gitu. Kenapa rabbil firli? Karena ternyata rahasia amin itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rahasia baca amin agar dapat ampunan, maka kita minta, ya Allah, jadikan aminku bersamaan dengan amin yang di malaikat sehingga engkau ampuni dosaku. Nyambung nggak? Nyambung? Kenapa dibaca rabbil firli? Jadi bukan karena kiai baca sebenarnya, tapi karena ada rahasia pengampunan dosa di situ. Idza qala ahadukum amin wal malaika fis sama amin. Kalau kamu baca amin, malaikat juga baca amin di langit. Fa wafaqat ihdahumal ukhra. Lalu amin kalian bersamaan. Pertanyaannya, di sini amin, masjid sono amin, masjid sana lagi amin, dan beda di wilayah per detik per menit sholat masuk terus, benar nggak? Berarti malaikat berhenti nggak baca amin? Jadi di langit sana ada satu kelompok malaikat zikirnya cuma amin, amin. Maknanya betul, kabulkan. Tapi makna aslinya nggak itu, ya Allah, kami percayakan kepada Engkau, kami percaya bahwa Engkau pasti mengabulkan. Itu maksudnya. Bukan kabulkanlah ya Allah, tapi kami percaya, dan kami percayakan kepada Allah bahwa ini dikabulkan. Iza qala al-qari ghairul maghdub alaihim waladdallin. Wa dha pun jangan terlalu panjang. Coba baca kelamaan. Dia 5 ketuk aja, 5 ketuk. Waladdallin. Kalau kata Syekh Aiban Suwaid, ya Musa waladdallin gitu. Jadi enggak terlalu panjang, jangan waladdallin. Itu nambah alif namanya. Kecuali dalam syair sholawat kita boleh panjangkan sesuai hajat. Kalau dalam sholat ala kadarnya aja, ya. Hadisnya hampir sama semua, ya. Intinya, ya, ada tambahan di sini. Wajabal awal. Jadi malaikat itu bertangga-tangga ke atas. Amin, 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 sampai ke atas, ya. Qalaha man faqahum hatta yantahi ila ahli sama, sampai berhenti di penduduk langit. Ini ada satu rahasia sebagai penutup, bahwa semua amalan kita itu selalu dimonitor di langit. Hati-hati, ya. Semua amalan kita berkait semua dengan langit. Bergerak di sini bisa bergerak di sana. Maka orang yang beramal dengan sanad bersambung dengan qalbunya bisa menggetarkan langit. Yang disebut Nabi ihtazzal arsh. Ada orang dia kecil tapi qalbunya, ruhnya ikut beramal, itu bergetar sampai ke arsy. Lalu apalagi mengamalkannya dengan sanad. Kalau dengan sanad dari guru itu bergetar sampai ke nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar sampai ke malaikat, ya. Malaikat-malaikat itulah yang mengaminkan semua hajat kita. Jadi antum kalau doa itu malaikat di sana tuh. Dan semua doa-doa kita yang pantasnya Allah kabulkan dan diaminkan malaikat di
di langit sana, amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini menyemangati kita untuk sholat jamaah dan membuat kita tambah percaya diri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya karim ya azim, ya ghafar ya ghafur, ya sattar ya sattar, ya Allah yang maha menutup aib kami, fastur auratina indaka summa inda khalqika, ya Allah tutuplah aib kami dari pandanganmu, lalu tutuplah aib kami dari makhluk-makhlukmu. Allahumma ya nur nawwir qulubana ya nur binuri habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah penuhilah kalbu kami yang gelap ini dengan nur cinta kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imla qulubana binuril mahabbah. Ya Allah penuhi kalbu kami dengan nur cinta, nur rahmah, nur kasih sayang, sehingga kasih sayang itu diterjemahkan dengan lisan kami, dengan perbuatan kami dan sikap kami, sehingga sesuai dengan sifat Engkau ya Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat Engkau lebih dahulu daripada kemurkaan Engkau. Allahumma ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar, ujburna fi tarbiyati anfusina. Ya Allah yang maha menolong kami, yang maha mengubah kami dengan mudah sekali, mohon ubahlah jiwa kami yang masih lawamah, yang masih ammarah, yang masih mulhamah menjadi mutmainnah. Ya Allah yang segala sesuatu sangat mudah pada dirinya, hanya dengan kun maka dia terjadilah fayakun. Ubahlah hati kami yang masih gelisah menjadi hati yang tenang. Ubahlah jiwa kami yang masih bersifat kebinatangan, yang masih bersifat penuh dengan emosi dan sifat syaitan, menjadi sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat yang diwarisi oleh nur para anbiya. Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khitam, Allahumma nas'aluka husnal khatimah, wa nas'aluka ya Rabbana asyauq ila liqa'ik, wa nas'aluka an tujirana minan nar, wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.